Kemarin kita sampai di partikel O. Saya juga nonton. Jadi teman-teman bisa bertanya di sana. Kemarin kita sampai ke partikel O ya. Partikel O yang ini, yang melakukan sesuatu. Kemarin kita sampai partikel O. Kita review dulu sebentar, selewat-selewat ya. Yang pertama kemarin partikel G. Fungsinya adalah ah, untuk menandai subjek kalimat atau subjek marker ya. Subjeknya apa? Neko atau kucing. Jadi neko ga imas. Ada untuk makhluk hidup dan lain-lain. Kemudian yang kedua fungsinya dari partikel ga adalah untuk menggunakan sifat dan kata sifat. Jadi kata bendanya tuh berubah gitu. Ini ada rumusnya, setsu. Ini rumus plus kata sifat i atau na. Kemarin kita di tempat ini gitu. Yang artinya yang titik-titik yang titik-titik. Contohnya karega yasashi desu. Dia yang baik hati. Sumaho ga benri desu. Smartphone yang praktis. Kemudian kita juga belajar tentang desu ga, nani-nani desu ga, titik-titik desu ga, titik-titik des. Tetapi yang ini saling bertolak belakang. Bahasa Jepang sulit tapi menarik. Kue itu enak tapi mahal. Kemudian ini ekspresi perasaan atau keadaan seperti kepalanya sakit. Atama ga itai. Atama adalah subjek dari kalimat yang mengalami kondisi sakit atau itai. Kemudian kemarin kita ke partikel O. Partikel O itu partikel yang menunjukkan objek langsung, direct objek, digunakan setelah kata benda merupakan objek dari suatu tindakan. Tindakan ya. Contoh, watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang. Belajar tindakan. Bahasa Jepang tuh eh ininya, kata bendanya bahasa Jepang, tindakannya belajar. Bahasa Jepangnya diapain oleh saya? Dipelajari. Kemudian yang kedua, ringo o tabemas. Kata bendanya apa? Apel. Tindakannya apa? Memakan. Berarti memakan apel. Apel adalah objek langsung dari tindakan makan. Terus melewati atau melalui suatu tempat. Ini. Koeng o sampo si mas. Apapun yang dilewati, yang kita lewati, kita injek, kita bolak-balik itu
pakainya O. Nanti ada partikel E dan ni itu juga sama tentang tempat. Tapi konteksnya pergi ke. Kalau ini bukan ke, ini di taman kayak kitanya melalui atau melewati ya. Kemudian kosaten o watarimasu. Watarimasu tuh menyeberangi. Kosaten tuh persimpangan. Kan persimpangan tuh dilewati ya, diseberangi. Berarti kita pakainya partikel o. Hong o yomimasu. Hong kata benda, buku. Yomimasu tindakan, membaca. Eiga o mimasu. Eiga film. Mimas menonton atau melihat. Mimas tindakan, eiga kata benda. Tipsnya, O hanya digunakan untuk objek langsung, artinya objek yang menerima aksi dari kata kerja. Jadi aksi itu kata kerja tadi yang tindakan, makan, menonton, belajar. Dalam kalimat pergerakan, O bisa menunjukkan tempat yang dilalui, tetapi tempat tujuan biasanya ditandai dengan partikel he atau ni. Tadi saya bilang, kayak ke, kalau ke pakainya ini, he atau ni, dibacanya e atau ni. Tapi kalau melalui, kitanya ada di situ, bolak-balik gitu, diinjak-injak gitu. Makanya oh, dengan memahami aturan ini, kalian dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menggunakan partikel o dalam berbagai kalimat. Itu minasang. Coba kita buka lagi kemarin yang lebih makan. Coba. Hmm. Kemarin kita belajar di sini ya. Minasang sudah buat contohnya, kita baca lagi contohnya. Ingat ya, kata benda tuh ini, rumah, mobil, anjing, kucing, air. Terus kata kerja yang ada mas, 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 tabemas, namimas, ikimas. Benda, o, dan kata kerja, ini rumusnya. Terus Minasang sudah buat ini ya. Kusuri o tsukurimasu, membuat obat. Manga o yomimasu, membaca manga. Niku o kirimasu, memotong daging. Jusu o nomimasu, meminum jus. Bahasa Jepang diartikannya dari belakang ya. Meminum jus. Kemudian yang enggak, kata sifat. Kemarin kata benda plus ga plus kata sifat i dan na. Minasang sudah bikin. Bagus. Kuruma ga chisai desu. Kuruma ga semai desu. Mobilnya sempit. Mobilnya kecil. Kemudian ada tamago ga takai desu. Telur yang mahal. Mizu ga atsui desu. Air yang panas. Yama ga ouki desu. Gunung yang besar. Kemudian ada densha ga hayai desu. Kereta yang cepat. Hana ga kirei desu. Ya, bunga yang menarik. Kemudian ini kereta cepat di Jepang istilahnya tuh Shinkansen. Kemudian air panas tuh Minasan juga sudah buat. Titik-titik wa titik-titik desu ga titik-titik des. Titik artinya titik-titik-titik tetapi titik-titik-titik. Keki wa takai desu ga kawaii desu. Kuenya mahal tapi lucu. Kemudian kuruma wa suki desu ga takai desu. Mobil yang saya suka tetapi mahal. Surat yang panjang tetapi penting. Tegami wa nagai desu ga taisetsu desu. Kemudian orang itu menakutkan tetapi baik hati. Ano hito wa kowai desu ga yasashii desu. Kemudian kucing yang imut tetapi galak. Neko ga kawai desu ga kowai desu. Atau neko ga kawai desu ga araina desu. Oke. Kemudian ini kemarin.
Yang kunai-kunai. Sempat ya. Atsui, i-nya dicoret, ganti kunai. Jadi atsukunai. Tidak panas. Samui, i-nya dicoret, diganti kunai. Jadi samukunai. Oki, i-nya dicoret, diganti kunai. Jadi oki kunai. Tidak besar. Kawaii. Kawaii kunai. I-nya meskipun dia ada dua, yang dicoretnya tetap satu. Kawaii kunai. Kemudian i atau good ini i bukan jadi nggak jadi ikunai, tapinya jadinya yokunai. Minasan diingat-ingat ya. Kemudian kalau kata sifatnya pakainya sama kayak kata benda, yaitu dewa arimaseng bentuk negatifnya. Suki bukan suki kunai tapi suki dewa arimaseng atau suki ja arimaseng. Mungkin itu yang saya ulas sedikit untuk mengingatkan lagi, karena hari ini kita akan belajar melanjutkan dari yang kemarin. Kita akan melanjutkan. Hmm, Kemarin kita akan dari ni dan de ya. Sebentar, ini banyak berkas. Hmm, kok sini sih? Ini ya. Kita sekarang lanjutin dari partikel ni dan de. Sebelum masuk ke partikel ni dan de, karena di sini ada jam ya. Ni itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Minasang kemarin kita nggak belajar waktu, karena ternyata belajar waktu tuh ada di pertemuan ke berapa ya? Nanti dua pertemuan ke depan. Nah, yang belajar waktu ini, jika jam, kita majuin sekarang. Lumayan lumayan mudah. Sama angka ya. Jadi ini ada hubungannya sama partikel nih. Ingat-ingat ya, waktu ada hubungannya sama partikel nih. Kita buka, kita belajar di website saja. Cepat ya. Nih, kita belajar waktu. Nih, nanti saya kirimin juga ini linknya ke kalian ya. Dipelajari lagi. Pertama ada pukul atau ji. Ji, ji, ji ya minasang. Ji. Di sini nggak ada ditulis, di sini pakai kanji, tapi ini ini ji, dibacanya ji ya. Ji. Pukul satu. Satu tuh kemarin masih ingat kan? Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu atau ku, ju, ju, ichi, ju, ni. Minasan juga bisa buka catatannya lagi, tapi di sini ada ditulis.
Ji, tinggal ditambahin ji di belakangnya. Kemarin ada yang tanya, eh apa sih yang empat ya? Si, kan empat si. Kapan dipakainya si? Kapan dipakainya yong? Ini sekarang. Sekarang nanti ada di bawah ini sici. Dia pakai sici. Tapi kalau yang empat, pakainya yo. Nggak yong, nggak si, tapi pakainya yo. Ingat-ingat ya. Nih, yang ditebalkan ini yang spesial. Terus kapan pakai Q, kapan pakai ku? Sekarang di jam pakainya ku. Jadi jam 1, pukul 1, ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji, jusanji, juyoji, jugoji gitu. Sama angka ditambah ji. Tapi di angka 4, 7, dan 9 ada pengecualian. Minasa harus ingat-ingat. Yo, shichi, ku. Bukan shiji, tapi yo. Oke, ingat-ingat ya. Tuh. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji. Pukul berapa? Nanji. Nih, perhatikan pukul 4, 7, dan 9. Karena bacaannya berbeda dengan angka biasa. Pukul 4, yo, bukan yon, bukan yonji. Pukul 7, shichiji, bukan nanaji. Pukul 9, kuji, bukan kyuji. Ingat-ingat ya. Kemudian, sama kayak di bahasa Inggris, ada AM sama PM. Kalau bahasa Jepang tuh gozen, gozen, dan gogo. Gozen dan gozen tuh AM. Kemudian ya benar. Mana sih? Gogo tuh PM. Oke. Gozen diletakkan di depan bilangan untuk menunjukkan AM pagi dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan gogo digunakan untuk PM atau sore dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dari matahari, pokoknya jam 12 jam 00 sampai jam 12.00 itu gozen. Kemudian dari jam 12.00 sampai jam 24.00 itu gogo. Ini di highlight ya. Gozen AM, gogo PM. Contoh, gozen ichiji. Soalnya di kadang ya, di Jepang tuh enggak ada, sekarang jam berapa? Jam 15, jarang begitu. Sering, ada yang bilang seperti itu, cuman kalau kayak di kantor, di tempat kerja, biasanya gozeng, gogo, gitu. Jadi pakainya tuh jam 1 siang, jam 10, apa sih, jam 8 pagi, jam 8 malam, gitu. Bukan jam 13, enggak. Biasanya pakainya jam 1 siang, bukan jam 13. Nah, makanya ini jam 1 siang. Jam 1 siang berarti gogo ichiji, jam 1 siang. Kemudian kalau semisal jam 1 pagi, misalkan ya, jam 2 pagi rumahku kemalingan, misalkan gitu. Berarti gozeng niji, jam 2 pagi.
Terus eh aku baru pulang kerja jam 10 malam. Berarti apa? Gogo Juji. Nih, pukul 10 malam. Ini ya minasang. Gozeng AM. Gogo PM. Gozeng 00 sampai 12.00. Kalau Gogo 12.00 sampai 24.00. Nah, semoga minasang paham ya. Kemudian ada menit. Nah, kalau menit lumayan susah. Nih, satu ichi. Menit pung. Satu tuh ichi. Ini pung. Ichi pung. Ininya diganti pakai su kecil. Ichi pung ya. Pakai jadi su kecil ci-nya. Ichi pung. Ini ganti pakai jadi su kecil. Hmm. Jadinya ipung. Ininya dihilangin. Dipakaikan su kecil. Ipung, nifung, sampung, yongpung. Susah ya. Ini harus dihafal. Ini termasuk kata kata benda. Kalau 1 menit, ipung. 2 menit, nifung. Ada yang pakai P, ada yang pakai F. Ini dibedain ya warnanya. 3 menit, sangpung. Sangpung. 4 menit, yongpung. 5 menit, gofung. 6 menit, ropung. Bukan rokupung. Sama kayak satu. P, 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 P. Nih. Kemudian 7 menit, nanafung. Ini ditulis di screenshot, nanti juga dikirim linknya. Tapi ini nggak ada penjelasan secara spesifiknya. Intinya ini dihafal saja ya. 9 menit, kyufung. 10 menit, jupung. Jangan jipung ya. Saya jarang denger jipung deh. Ini, jupung aja. Jupung. 11 menit, ju ipung. Ju icipung. Diganti jadi ju ipung. Kemudian 15 menit, ju gofung. 16 menit berarti ju roku pung. Ju ropung. 20 menit, ni jupung. Ni jupung aja ya. Ni jipung. Sama aja sih kedengarannya kalau sudah native. Tapi kalau kita belajar dari awal, makanya jepung aja, mi jepung. Kan F sama P itu ya hampir sama gitu ya pengucapannya. Minasang suka-suka aja deh mau nipung gitu. Mereka juga tahu kok nipung, nifung, yongfung. Yang penting ininya yang benar tuh di bagian sininya Minasang. Hmm. Yang ininya. Ininya jangan sampai icipung. Ininya yang harus benar. Rokupung, ropung. Ininya ya yang dihafalin bener-bener. Kalau bisa dua-duanya dihafalkan. Tapi yang bilangan ini. Yongjupung, Gojupung, Rokujupung. Nih, 1 menit, 2 menit.
Perhatikan angka 1, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kalau puluhan, jupung, go jupung. Pokoknya puluhan tuh jupung, jupung. Karena bacaan bilangannya berbeda dengan angka biasa. Lalu perhatikan juga angka 1, 3, 4, 6, 8, 10, bla bla bla, bla, dan 60 karena dibubuhkan dengan kata bantu bilangan pung. Sedangkan yang lainnya dibubuhkan dengan bilangan fun. Tulisannya boleh menggunakan angka manapun, angka maupun janji. Kemudian, nah, kan tadi Sanjepung 30 menit, setengah jam. Bisa dicepetin nih, Hang. Hang. Jadi misalkan jam 1, jam setengah 2, berarti Ichiji Hang. Jam setengah 3, jam 2.30 kan? Berarti Niji Hang. Bukan ini. 2 jam setengah. 2 jam setengah berarti Niji Hang. Hmm, contoh nih ada. Juji Hang. Berarti Juji jam 10. Hangnya 30 menit. Juji Hang sama dengan Juji Sang Jepung. Jam setengah 11. Kemudian ada jam setengah 1. Juniji Hang. Jam setengah 1. Kemudian ada bio. Bio tuh detik. Detik tuh jarang dipakai ya. Orang-orang nggak sedetail itu bilangin detik. Bio. Yong bio. Yong bio. Kyu bio. 1秒、2秒、3秒、4秒、5秒, 6秒, 6秒. Ini boleh. Yang 7 boleh shichi, boleh nana, shichibyo atau nanabyo. Tapi kalau saya di sini seringnya bilangnya nanabyo. Kemudian hachibyo, kyubyo, jubyo, juichibyo, junibyo, jusambyo, yongjubyo. Pokoknya semua angka itu pakein bio. Tapi nggak kubio, nggak shibio. 4 dan 9-nya Q dan Yong. Oke, tuh bukan kubio, tapi Qbio. Bukan shibio, tapi Yongbyo. Ini typo dia, Yongbyo lagi. Oke, kita tes dulu ya. Sebelum masuk ke ini, tes secara singkat. Dan di sini nanti nyontek. Kita buka. Ya, jam. Di baru deh dokumen baru. Hmm. Yang mau silahkan raise hand. Halo, belum bisa, silahkan. Oke, coba jam jam berapa ya? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ya, ingat. Goseng Sanji. Oke, Goseng Sanji. mandi saja. Depannya Benar. ada asa gosengnya enggak? Ada, Ya, ada, ada. Ini keluar jam 3 ada emojinya. oh iya, iya gitu maksud saya. Iya, Asa goseng Sanji. Oke, terima kasih, benar. Hai. Lagi ya. Silakan minasang yang bisa, yang mau coba sebelum kita masuk ke partikel. Jam berapa, Oh, Sensi? oke. Jam
jam 12.30 siang. 12.30. Hmm, Gogo, Gogo, Juning, Hmm. 30, 30. Hmm. Ji, oh belum ini. Ji, setengah tadi apa? 12.30 ya? Setengah tadi apa? Gogo, Juni, Ji, Ji, hmm. oh, Juni, Jihan. Iya benar, Juni Jihang. Minasang, terima kasih, benar ya. Minasang, maaf ya, kan ini Ju, Ji. Setelah Ju, setelah setelah angka, kalau mau ditambahin kayak 12.30, 12.40. Setelah angka pertama, ditambah dulu, ini, rumusnya ya, titik-titik, Ji, titik-titik, gitu. Misalkan ini diisi 10, Ji 20. Berarti jam 10 lebih 20. Kemudian ini diisi 12. 12 setengah tadi kayak kata kakaknya ya. Jam 12 Juni Ji Hang. Jadi selalu di Ninu jangan Juni Hang. Harus pakai Ju dulu ya. Juni harus pakai Ji dulu. Jangan ku misalkan mau jam 9.40 ku Yongju Pung misalkan ku Yongju Pung apa ku Yongju Pung jadinya Puji Yongju Pung ininya di sininya bebas di sininya biasanya Pung ah, misalkan mau spesifik ya kita ketemuan jam 10:25 lewat 3 detik kalau sampai terlambat 1 detik nggak usah ketemu lagi, misalkan gitu. Misalkan tadi saya bilang jam 10, jam 10, J, terus jam 25, pum, pojok pum. Kemudian, 3 detik, yuk, ini J ya, bener kan? Ah, Gofung, ini juga Gofung, Gofung ya, saya juga masih bingung-bingung. Juji, misalkan, saya ajak ketemuan jam jam 10:25, 3 detik. Juji, 25 3秒. Jadi ininya tuh harus ada dulu. Semuanya harus dipakai. Ji, fung, bio sebagai pemisah. Misalkan aku mau kan kalau di bahasa Indonesia ketemu jam 10:25 nggak di Jepang nggak jadi ketemu eh ju Juni Juni jugo aimasho Juni jugo apa Juni jugo
10.25. Kalau di Indonesia kan bisa ya. Nanti kita ketemu jam 10.25. Nanti kita ketemu jam 10.15. Jam 10.15 lebih 3 detik. Jam 10 lebih 8 menit misalkan. Kalau di Jepang kita harus selalu baca. Juji, niju, gofung, sambyo misalkan. Juji, 30 gitu. Juji, 40 kaisatsu guchi ni arimashou. Nanti ketemu di ini buat masuk kereta itu. Gerbang buat masuk kereta jam 10.40. Itu ya minasang. Kita coba tes lagi. Yang kosong. Oke, sebentar ya. Komen. Oke. Ini benar ya. Gogo 12 ji. Pagi. Jam 5. Jam 5.15. Jam 5.15. Apa ya? Pagi deh. Silakan. Konbanwa, sensei. Konbanwa. Gozen 5時15分です。 Oke, terima kasih. Benar. Gozen 5時15分。午前5時15分。Jam 5.15 pagi. Nah, tadi kita masuk ke partikel yang ni dan de. Mana ya? Nah, ini. Oke. Sama masuk ke partikel ni dan de. Diperhatikan ya. Ada partikel ni dan de. Besar. Partikel ni dan de dalam bahasa Jepang memiliki fungsi yang berbeda dalam kalimat dan keduanya sering membingungkan. Berikut penjelasannya, lengkap dengan contohnya. Kalau dijelaskan begini tuh susah dimengerti ya, jadi kita langsung ke contoh-contohnya gitu. Partikel ni digunakan untuk menunjukkan tujuan, waktu, dan tempat. Contoh, partikel ni untuk tempat tujuan. Kayak tadi, ada O. O itu yang melewati, yang melalui, melintasi. Jalan-jalan di taman. Koeng O, sampo shimasu. Kan kitanya nginjek-nginjek tuh jalan-jalan. Tapi kalau beda lagi. Kalau ke tuh bisa pakai ni. Ni. Gakko ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Nanti dari sana kita bikin itunya. Kita baca dulu ya. Gakko ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Kemudian nihong. Gomen nasai. Kok aku pakai kanji ya? Maaf. Gakko ni ikimasu. Tapi hiragana. Gakko ni ikimasu. Gakko ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Kemarin kan kita sudah pakai hiragana, tapi selalu pakai spasi. Coba mulai dari sekarang nggak ada spasinya ya. Kemarin kan gini ya. Gakko ni ikimasu. Ini ada challenge lagi, tantangan. Spasinya kita hapus karena di Jepang tuh nggak ada spasi. Karena ini yang kedua. Nihon ni
ikimasu. Oke. Gakko ni ikimasu. Sayanya nggak usah lah. Watashi wa. Salah. Pergi ke sekolah. Ikimas artinya pergi. Ke. Ni adalah ke. Sekolah adalah gakko. Kita kasih warna ya. Kata bendanya ungu. Partikelnya hijau. Kata kerjanya biru. Nih, pergi. Pergi itu kata kerja. Biru. Ke. Ke itu kata ini. Partikel. Sekolah. Kata benda. Ungu. Jadi dibalik ya dari belakang. Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Nihon ni ikimasu. Bukan saya ingin pergi. Ini. Pergi ke Jepang. Nihon. Nihon kata benda. Jepang. Jepang kata benda. Kemudian ke. Ni kata partikel. Ke. Partikel. Ikimasu kata kerja. Biru. Nihon ni ikimasu. Pergi ke Jepang. Pergi ke sekolah. Pergi ke taman. Koen ni ikimasu. Koen o samposimasu. Itu beda ya. Koen ni ikimasu. Tujuan. Kita tujuannya pergi ke taman. Tapi kalau koen o samposimasu, kita main di taman. Oke. Yang ini nanti kita tes. Ini gampang. Ke. Ni sama dengan ke. Yang A, yang poin A, ini adalah ke. Yang poin A ya. Yang B, menunjukkan waktu. Partikel ni juga digunakan untuk menunjukkan waktu ketika sesuatu terjadi pada jam, tanggal, atau waktu spesifik. Kita udah belajar tanggal ya. Tanggal belum. Tanggal Tsuitachi itu gampang lah nanti dihafalkan saja seperti kata benda. Jam. 6 時にごめんなさい。6時に起きます。6時に起きます。起きます。6時に起きます。Bangun jam 6. Ada. Kita artiin di sini ni-nya pada. Ada. Di sini ni ada. 6時に起きます。起きます tuh bangun ya, bangun. Bangun pada jam 6. Oke, tuh. Bangun pada jam 6. 6時に起きます. Kemudian ini. Ini. Getsu. Getsu. Yobi. Ni. Eiga. O. Mimasu. Oke. Getsuyobi ni eiga o mimasu. Getsuyobi ni eiga o mimasu. Menonton film. Eiga o mimasu. Kemarin yang partikel o. Menonton. Melakukan kegiatan. Melakukan aksi terhadap kata benda. Aksinya apa? Menonton. Kata bendanya
eiga. Eiga tuh film. Menonton film ni pada. Menonton film pada. Getsuyobi. Masih ingat Getsuyobi? Getsuyobi hari Senin. Getsuyobi ni eiga o mimasu. Menonton film pada hari Senin. Menonton film. Kok Senin sih? Kok Minggu sih? Salah kata tadi. Ya, Getsuyobi. Mungkin tadi tulisannya Nichiyobi kali ya. Getsuyobi ni eiga o mimasu. Menonton film pada hari Senin. Getsuyobi hari Senin. Ni pada. Eiga film. Mimas nonton. Diartiinnya dari belakang. Nonton film pada hari Senin. Oke, ni. Ni itu pada. Pada. Hijau. Ni. 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 Oke. Ini yang tadi, jadi dihafalin jam. Misalkan bertemu pada pukul 11 siang. 11 tuh siang apa pagi sih? Pokoknya gozeng ya. Gozeng juichiji ni aimasu. Akan bertemu pada jam 11. 11 yang ada mataharinya. Kemudian menunjukkan penerima. Yang B artinya pada. Yang A artinya ke. Kemudian ada menunjukkan penerima. Dari, ini dari. Dengan, dari, kepada, kayak ada orangnya gitu. Nih, jangan pakai kanji. Apa tadi? Ada ini. Oh, lagi kalau tidak salah. Iya benar. Kemudian ini tomodachi. Ini juga ada sih sebenarnya partikel to. To tuh dan, dengan. Nantilah itu nggak masuk di materi. Aku balik lagi kayak tadi. Tomodachi o arimasu. Kare ni purezento o agemasu. Saya memberikan hadiah kepada dia. Digunakan untuk menunjukkan penerima tindakan, seperti seseorang yang menerima sesuatu atau diperlakukan sebagai objek tindakan. Penerima tindakan. Memberi, kan memberi ke orang lain. Berarti orang lain menerima tindakan dari kita. Kare ni purezento o agemasu. Saya memberi hadiah kepada dia. Kare itu dia, laki-laki. Purezento itu hadiah. Agemasu memberi. Terus kalau kepada saya bisa nggak pakai ni? Bisa. Kare wa watashi ni purezento o kuremasu. Dia memberikan kepada saya hadiah. Jadi bisa diartiin kepada ini. Sama ya kayak ini. Pada. Pada. Ini juga ni-nya pada. Ini juga ya. Tomodachi nande to. Kita kan belajarnya nih. Nah. Tomodachi ni aimasu. Bertemu dengan teman. Ini tuh bukan teman ya, dengan ya. Tapi secara lisan tuh kita senangnya dengan, tapi kalau dengan tuh ada lagi to pakainya. Kalau ni ada.
dijelasin sedikit ya. Ada tomodachi ni aimasu sama tomodachi to aimasu. Aimasu. Ini fontnya jadi berubah. Nih. Ada ini. Tomodachi ni aimasu tu. Bentar ini. Tomodachi ni aimasu. Saya bertemu pada teman. Jadi kita, kan ini kan ada nih. Penerima tindakan. Jadi kita yang effort. Kita yang melakukan. Diperlakukan sebagai objek tindakan. Nih, semoga minasang paham ya. Jadi orang lainnya, jadi si tomodachinya tuh diem. Misalkan tomodachinya tuh ada di mana ya? Di Ponorogo misalkan. Tomodachinya ada di Ponorogo, kitanya ada di Bali. Kita yang nyamperin ke Ponorogo, berarti tomodachi ni aimasu. Saya bertemu pada teman, kita yang effort, kita yang jauh-jauh ke Ponorogo dari Bali. Tapi kalau misalkan tomodachi to aimasu, bertemu, ini bukan pada, ini dengan. Nah, jadi kita di Bali, tomodachinya di Ponorogo. Kalau pakai partikel to, berarti ketemu di tengah-tengah. Janjian, nggak di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Misalkan janjiannya di Jepang. Saya bertemu dengan teman di Jepang. Watashi to tomodachi to nihon ni aimasu. Nihon ni tomodachi to aimasu. Di Nihon ni tomodachi to aimasu. Nihon de tomodachi to aimasu. Bertemu ya, nggak ada salah satu yang nyamperin, jadi dua-duanya effort, dua-duanya nyamperin, itu pakai to. Tapi kalau pakai ni, jadi kita yang nemuin, kita yang ngapelin, gitu ya. Pada, intinya artinya pada. Nah, ini juga kan kareni presento agemasu. Kita yang effort ngasih ke dia. Ini juga kita yang effort nemuin dia. Tapi kalau to, itu bareng-bareng. Tengah-tengah, oke? Kemudian, ini kalimat ini perubahan nanti harus di bab yang agak tinggi. Ingin menjadi, ini ada pola kalimatnya ya. Kita sedikit-sedikit dulu. Ini kita lewat dulu. Ini ada pola kalimatnya soalnya ninaritai, ninarimas, menjadi. Pokoknya ini nanti kalau semisal kalian serius belajar bahasa Jepang terus mau lanjut, aku kenalin sedikit. Dalam kasus partikel ini menunjukkan adanya perubahan atau hasil. Ingin jadi dokter, ishani narimas. Ingin menjadi dokter, akan menjadi dokter. Saya akan jadi dokter. Ishani narimas. Narimas kan artinya jadi. Menjadi dokter. Ni-nya tuh sebagai perubahannya. Haruni kawarimasu. Haruni kawarimasu. Berubah, kawarimasu artinya berubah. Menjadi musim semi. Pokoknya ini bisa sebagai teman apa dampingan mendampingi kalimat perubahan. Ini saya jelasin sedikit saja ya. Nanti kalian bisa dipelajari di level yang lebih tinggi ada. Kemudian ada D. D menunjukkan tempat berlangsungnya tindakan partikel baru nih. D, bukan ni lagi. Kita skip, kita lewat ni. Ini D. D menunjukkan tempat berlangsungnya tindakan. Tempat berlangsungnya tindakan. Nah, tadi ada O, ada ni, ada E, ada D. Tentang tempat semua ya.
Koeng de asobimasu. Koeng de asobimasu. Bermain di taman. Koeng de benkyou. Koeng de benkyou. Masih ingat Kak tadi ada o melewati, melalui, sama kan di koeng. Terus kalau o untuk melewati, untuk melalui, kalau ni tujuan, ke. Kalau d di. Kalau d itu di. Koeng de asobimas, bermain, bermain di taman. Nah, partikel D ini, kegiatan kata kerja yang di belakangnya harus kata kerja yang bergerak. Kitanya bergerak. Tempat di mana kita bergerak. Itu pakainya D. Kayak kalau misalkan tidur kan tidur di kasur. Kitanya ya anggap aja lah kitanya tidurnya diem gitu. Enggak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan tidur tuh pakainya ni. Tapi kalau misalkan bermain, kita pakainya D, kegiatan. Kitanya bergerak, berkegiatan, pakainya D. IED, benkyo sih mas, belajar di rumah. Bisa, minasang harus bisa bedain O, E, ni, dan D tentang tempat. Intinya, kalau O tuh melewati. Melewati. Kalau ni, ke. Tapi ke-nya tuh ada tujuannya. ke ke sekolah buat apa? Buat belajar. Nah, itu pakainya ni. Ke Jepang buat apa? Buat kerja, pakainya ni. Terus kalau misalkan D itu di eh kalau misalkan ada di sana, berarti nggak bergerak kan? Asoko ni arimas. Nah, itu pakai ni, soalnya nggak bergerak. Tapi kalau misalkan bergerak, bermain di taman tuh. Koeng de asobimas. Minasang, semoga mengerti ya. Kemudian alat atau sarana ini dengan menggunakan. Dengan menggunakan ini. Alat. Ini D di sini dengan menggunakan. Mas mulu ya. Airi mas. Iki mas dulu deh. Basude. Basude ikimas. Pergi dengan menggunakan bus. 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 Basude. Ikimas. D di sini artinya dengan menggunakan. D dengan menggunakan. Kemudian hashi de tabemasu. Hashi itu sumpit ya. Hashi de tabemasu. Makan dengan menggunakan. Makan dengan menggunakan sumpit. Hashi de tabemasu. Makan dengan menggunakan tangan. Tangan tuh T. T. D. Tabemasu. Pulang dengan menggunakan motor. Motor tuh baiku. Pulang tuh kaerimas. Berarti baiku de kaerimasu. Oke. Titik. D. Terus
Kerja. Oke. Artinya dengan menggunakan. Memasang. D, titik D, kata kerja. D ini tuh titik-titik di sininya diisi sama fasilitas, alat sarana. Apa ya? Berbelanja dengan menggunakan kartu. Kado D, kartu tuh card. Kado D, kaimono shimasu. D, dengan menggunakan atau sarana. Oke. Yang ketiga, cara atau metode. Sama dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan Nihongo de hanashimasu, berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Nihongo de hanashimasu. Nihongo de hanashimasu, berbicara dalam bahasa Jepang. Kita samain aja ya semuanya artinya. Dengan menggunakan, biar tidak pusing. Berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Te de sukurimasu. Nah, ini kata saya nih. Te de sukurimasu. Su, oke. Ace. Sukurimasu. Te de sukurimasu. Membuat dengan menggunakan tangan. Banyak ya hari ini materinya. Ini menunjukkan batas atau jumlah. Dengan, sama. Dengan. Kaimashita. Seharusnya sekarang hari ini belajar kaimashita, kaimasen, tapi sebentar bisa dijelaskan sebentar, nanti dijadikan tugas saja. Minasang pasti paham langsung itu. 100. 100 tuh hyaku, hyaku, hyaku ende kaimashita. Membelinya dengan 100 yen, dengan menggunakan 100 yen. Ini sama ya artinya. Nah, sini nih, perbedaan antara ni dan de. Ni digunakan untuk tujuan kemana, untuk siapa, atau waktu spesifik kapan. D digunakan untuk tempat berlangsungnya aktivitas di mana alat atau cara. D digunakan untuk tempat berlangsungnya aktivitas. Kita bergerak di taman, bermain di taman. Aktivitas yang berlangsungnya bermain, tempatnya di mananya di taman. Kemudian kita bernyanyi di stage. Aktivitas berlangsungnya bernyanyi, di mana di stage. Kita belajar di sekolah. Aktivitas berlangsungnya belajar, di mananya di sekolah. Kemudian alat, dengan menggunakan. Cara juga, dengan menggunakan. Cara misalkan membuat sambal dengan diulek, membuat sambal dengan di blender, misalkan begitu ya. Cara, alat,
cara dan aktivitas berlangsung. Kalau ni, tujuan dan waktu. Contoh perbandingan.学校に行きます。学校に行きます. Saya pergi ke sekolah. Tujuannya sekolah. Kalau gakko de benkyou shimasu. Saya belajar di sekolah. Tempatnya sekolah. Kitanya berkegiatan, aktivitas berlangsung di sekolah. Nah, ini kan gakko de benkyou shimasu. Di mana? Di sekolah. Apa aktivitasnya? Belajar. Kalau ini aktivitasnya pergi. Perginya ke sekolah. Jadi kalau ni tujuan. Kalau D tempatnya di mana? Tujuan tempat. Pergi ke. Ini aja nih. Ke dan di. Oke. Penjelasannya. Ini susah. Segitu ya, minasang. Pusing, tapi nanti saya kirim. Minasang baca-baca lagi. Oke. Kita latihan seingatnya aja. Nggak apa-apa ini. Mungkin harus butuh waktu, butuh lebih banyak waktu, tapi kita tebak-tebakan aja ya. Biar tidak terlalu pusing, kita tebak-tebakan di yang sudah ini gitu ya. Nah, ya di sini. Kita tebak-tebakan di sini. Itu apa? Hubungan 5. Jeda. Nah, di sini. Rumah. Kalau semisal rumah saya minta hmm, menari di rumah. Menari adalah dorimasu ya. Dorimasu. Ini kan bentuk ada tampilan yang gak jelek. Itu terhalangi. Udah, nggak apa-apa. Odorimas, menari. Silakan, ada yang mau coba? Menari di rumah. Kita buka yang lain ya. Kita urut. Selamat malam. Selamat malam, Sensei. Oke, bisa? Buat? Coba dulu, Sensei. Oke. Iya deh. Odorimasu. Odorimasu. Bener gak minasang? Iya deh, odorimasu. Mau ganti pakai ni enggak? Bisa Sensei. Kamunya minasang siapa ini? Hairunisa sangnya mau pakai ini atau mau pakai D? Yakinnya pakai ini atau pakai D?
Pakai nih. Yakinnya pakai ni apa pakai D? Ini kayak ini loh, kayak apa? Super deal. Mau pakai ni atau pakai D? Pakai D aja deh. Pakai D. Oke. Jawabannya benar, pakai D. Soalnya menari. Menari kan kita bergerak ya. Bergerak berkegiatan di rumah. Berarti jadinya IED odorimas. Menari di rumah. Kalau ini yang kedua. Nah, silakan angkat tangannya yang mau ini ya. Raise hand, kita latihan. Mobil berarti yang ini coba saya minta yang ini pergi dengan menggunakan mobil. Pergi ikimas. Masih ingat kan Minasang? Ikimas pergi. Ini apa coba? Pergi dengan menggunakan mobil. Ada yang bisa? Coba. Bisa bantu? Saya sensei. Oke, silakan. Kuruma de ikimasu. Rumah deh, ikimas. Nggak mau diganti? D-nya mau diganti nggak partikelnya? Yakin? Yakin, Dek? Yakin sepertinya ya. Jawabannya benar. Karena cara dengan menggunakan. Dengan menggunakan berarti D. Dengan menggunakan. Apa ya? Caranya ya. Berarti kita pakai D. Coba lagi. Hmm, apa ya? Sama yang tadi jangan. Hmm, tadi itu partikel ni D. Berarti ada yang mau buat bahasa Indonesianya sekalian sama bahasa Jepangnya? Ada? Siap. Coba. Bisa? Bahasa Indonesianya apa? Yang mana sih? Bebas. Bebas. Mm-mm. Eh, Kalau ini deh. Sebentar ya. pergi Oh, ke ada. Maaf, apa? Yamani ikimasu. Yamani ikimas. Di sini ya berarti di Yama. Yamani ikimas. Pergi doang kan nggak naik? Enggak, pergi Ah, doang. benar. Benar. Yamani ikimas. Pergi ke gunung. Tapi kalau mau naik berarti Yamani noborimas.
naik kitanya. Ke kan tetap ke meskipun dia ada kegiatan, tapi ke kenapa bisa gitu? Nggak tahu, pokoknya begitu. Yamani ikimasu. Pergi ke gunung. Eh, Tokyo ni ikimasu. Pergi ke Tokyo. Nanti saya share ya, Minasang. Saya kirim yang pola ini. Nah, semoga Minasang paham ya. Sebenarnya partikel tuh kadang juga ada terlewat. Kalau kita lagi ngobrol, terlewat gitu. Intinya, saya sudah men-sharing ke Minasang tentang partikel lunas ya, yang kemarin saya bilang eh nggak selesai nih hari ini sudah selesai ya, sudah lunas. Ada partikel apa aja? Lupa. Ada partikel ga, o, ni, de. Tadi ada sedikit selewat partikel dan, to bersama. Ga, o paling gampang ya. Ni dan de. Nanti ini saya kirimkan, Minasang baca-baca lagi. Terus kita masuk ke materi yang sebenarnya harus dipelajari hari ini. Tapi ini gampang, jadi Minasang bisa kerjakan sendiri. Saya cuma ngasih contoh. Nih, kalau ada waktu kita isi sebagian, tapi kalau tidak ada waktu, kita isi nanti. Minasang aja yang isi. Saya udah bisa. Jadi Minasang aja yang isi. Ya. Kata kerja mas, maseng, mashita. Mas tuh bentuk biasa nih. Aimas, kita lihat nggak usah dijelasin, udah ada di sini. Aimas bertemu. Aimas, maseng. Su-nya dihilangkan diganti seng. Aimaseng, tidak bertemu. Kemudian ini su-nya dihilangkan diganti shita. Aimashita, telah bertemu. Mengerti kan? Ini bertemu, ini tidak bertemu, ini telah. Ini bentuk lampau, ini bentuk negatif, ini bentuk biasa, ini bentuk lampau. Ini bentuk negatif, ini bentuk lampau. Aimas bertemu, aimaseng tidak bertemu, aimashita telah bertemu atau sudah bertemu. Kemudian ada yang kedua, tachimas berdiri. Tachimaseng tidak berdiri, bukan enggak jadi tachimasuseng, su-nya dihilangin. Ini su-nya su gimana saya di sini. Su di sini harusnya ya. Su, su-nya dicoret warnanya merah. Sama ya. Ini juga su-nya dicoret, dihilangin. Masuk, su-nya dihilangin diganti maseng. Su-nya dihilangin diganti shita, mashita. Maseng diganti seng, ini diganti mashita. Masuknya berarti ya, bukan su-nya. Masuk. Mudah kan? Mudah ya. Teman-teman yang di live stream bikin contoh juga terima kasih ya. Ada berdiri, tachimas. Tidak berdiri, tachimaseng. Telah berdiri, tachimashita. Jadi masnya tuh dihilangin. Masnya dihilangin, diganti maseng, diganti mashita. Maseng bentuk negatif, mashita bentuk lampau. Sudah atau telah. Berarti urimas. Apa urimas?
Urimas jadinya urimaseng. Urimaseng atau tidak menjual. Kemudian urimashita. Urimashita apa? Urimashita telah menjual. Ini tidak menjual. Ini telah menjual. Oke. Sepertinya ini mudah, Minasang. Jadi kita coba. Silakan. Nomor ini satu-satu aja deh ya, biar kebagian. Silakan angkat tangan. Bisa dibantu? Baik, Sensei. Yang ini, yang Abimas mandi. Abimas. Abimasen tidak mandi. Oh, sebentar ya. Abimasen. Abimasen tidak mandi. Kemudian Ya, abimashita. Abimashita. Abimashita apa? Telah mandi. Telah mandi. Terima kasih. Ini tidak mandi. Bau. Udah mandi. Abimashita telah mandi. Cakep ya, telah mandi wangi. Ini mati. Saya nggak tahu lagi ya yang ini itu apa lagi ya selain mati. Saya jarang lihat soalnya. Coba ya, bisa bantu. Ini mudah loh Minasang, ayo. Nggak usah open kamera juga nggak apa-apa. Kita belajar. Bisa dibantu? Hai, hai Oke, sensei. oke. Ini sini Mas. Sinimasen. Tidak mati. Sini Masen. Kemudian Sinimasta. Telah mati. sini Mas. Oke, terima kasih ya. Sini Masta, sini Masen. Katanya tadi tidak mati. Ini meninggal atau mati ya. Sini Masta. Tapi kalau buat orang, jangan pakai ini. Nakunari Masta kalau pakai orang. Buat orang yang meninggal. Jangan pakai sini Mas. Ini kayak yang apa sih? Sinu gitu. Sine. Mati kau gitu. Jangan ya. Sinu ini tuh sine, sinu, sini Mas. Mati. Kemudian ini. eh Silakan minum. Minum. Halo, moshi moshi. Tidak ada suaranya ya? Oh, ada. Ada suaranya nggak, Sensei? Ada. Minum. Naomi Masen Naomi Masen. Kemudian, sama Naomi Masta. apa artinya Naomi Masen? Naomi Masen tidak minum, Oke, sama Naomi Masta telah minum. Oke, terima kasih. Maaf, sama itu yang Sini Masta itu telah mati, Sensei. Oh iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, karena sudah mulai error. Wah, Naomi Masen tidak minum. Haus. Naomi Masen telah minum. Oke, saya ada nih 1 menit. Menulis. Silakan. Baik, tidak menulis kaki maseng. Kemudian, Telah menulis kaki mas. oke, terima kasih.
Lagi. Berenang. Hai, Sensei. Oke. Oyagimasen. Oyagimasen. Kemudian setelah Oyagimashita. Telah berenang. Oyogimashita. Terima kasih. Hai, Sensei. Oyogimasen. Oyogimashita. Ini sudah berenang. Kemudian ini telah berenang. Sudah. Karena waktunya sudah habis. Jadi ini ditugaskan, minasang latihan tuh. Ada sedikit lagi. Saya sengaja nih bikin begini-begini. Ini apa yo? Ini nemasta tuh apa? Tidur, tidur tuh apa? Terus ini ada kimasta. Gitu-gitu ya. Nanti minasang saya ini kirimkan sama materi yang tadi saya rapikan dulu. Nanti dikirimkan, dipelajari. Nanti semakin ke depannya, pertemuan semakin ke depannya, semakin apa ya? Semakin bermanfaat lah, semakin jadi jago kalau minasangnya rajin. Oke, hari ini sekian dari saya. Kalau ada salah kesalahan atau sayanya tidak benar dalam menyampaikan, mohon maaf ya. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Sylvia dan terima kasih teman-teman semua yang Ini kita ini jadi Thank you. Thank you.